Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah Muhammad Ebsuma. Saya mahasiswa Institut Perekonomian Indonesia dari program studi Ekonomi Syariah. Akan menjawab pertanyaan mid semester yang diberikan oleh Pak Abdullah Jawawi, dosen saya, yaitu di pelajaran Ulumul Hadis. Yang pertama adalah sanad. Sanad itu artinya sandaran, bersandar. Artinya orang yang sebagai apa ya? Sebagai jalan atau jembatan yang akan meneruskan hadis-hadis tersebut sehingga sampai kepada kita. Dan itu ada ada pada orang-orang tertentu yang bahkan sanadnya itu untuk menyampaikan hadis itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, karena akan sangat saklar apabila yang sebagai sanadnya ini bukan sahabat Nabi atau yang tidak dikenal, agar hadis tersebut sahih, karena itu punya hubungan dari si yang terakhir sampai terhubung kepada Rasulullah SAW, sehingga dikatakan sanadnya adalah sahih, hadisnya adalah sahih. Jadi itu yang dimaksud sanad. Kemudian matan itu adalah isi dari hadis tersebut, yang macam salah satu contohnya tadi itu salah satu contohnya itu mengenai hadis bahwa malaikat dibuat dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api menyala-menyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan. Nah, itu isi dari hadis. Itu maksud dari matan. Matan itu artinya isi. Sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Saya mengambil salah satu contoh hadis Nabi yang menceritakan tentang malaikat dan jin, Sahih Muslim 2996-60, di mana berbunyi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi Abdu bin Humaid, berkata Abdu telah mengkabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami, Abdul Rajak telah mengkabarkan kepada kami, Mamar dari Azuri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Jadi yang dikatakan sanadnya itu adalah yang atas nama-nama yang di sini tertulis, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi Abdu bin Humaid, berkata Abdu telah mengkabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami, Abdul Rajak telah mengkabarkan kepada kami, Mamar dari Azuri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu. Nah, itu adalah sanadnya. Ya, artinya kan sanad yang bersandar, orang-orang yang menyampaikan hadisnya. Kemudian yang matannya, atau kata lain matan itu adalah isi dari hadis, yaitu mengenai hadis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Kemudian yang rawinya itu adalah yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu Imam Muslim, yang tertulis paling bawah hadis Sahih Muslim 2996-60. Oke, untuk mengenai kodifikasi hadis yang telah didiskusikan kemarin itu, yang pada intinya atau yang saya rangkum bahwa ini untuk mempelajari atau mengetahui hadis yang sahih, karena akan sangat saklar atau akan sangat dikhawatirkan apabila sahih tersebut tidak tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, atau terputus, atau ada yang mengarang-arang hadis tersebut, sehingga kita harus mengetahui apakah hadis ini sahih dengan adanya kualifikasi hadis. Jadi kualifikasi hadis itu yang telah saya pahami dari diskusi itu, kita melihat siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, atau siapa saja yang punya hubungan dalam sanad hadis tersebut, agar kita bisa tahu bahwa hadis ini sahih. Seperti yang didiskusikan Armin kemarin, ada yang memberikan tanggapan bahwa bagaimana caranya kita mengetahui hadis ini sahih itu, sementara
kurang jelas yang orang yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga kita bingung apakah hadis ini sahih atau tidak. Nah, itu adanya kualifikasi atau mempelajari, mendalami apakah hadis ini sahih atau tidak, sehingga kita mengetahui bahwa hadis ini ada perubahan. Karena yang contohnya begini, ada orang meriwayatkan hadis tersebut, tapi orang tersebut tidak dikenal. Makanya kalau orang yang meriwayatkan hadis tersebut itu lebih banyak itu adalah sahabat-sahabat Nabi atau orang yang dikenal oleh para sahabat Nabi, sehingga hadis ini bisa sampai kepada kita secara sahih. Jadi itu yang dimaksud kualifikasi hadis, untuk mempelajari, mendalami, memahami bahwa apakah hadis ini betul-betul sahih atau tidak, dengan melihat dari yang merawikan, melihat sanadnya hingga betul, dan tentu diperhatikan juga matanya atau isi dari hadis tersebut. Jadi itu adalah kesimpulan dari diskusi kualifikasi hadis kemarin itu, bahwa kita harus memperhatikan dari siapa yang merawikan, sanadnya dan matanya.